قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis rutinan kita di setiap Sabtu pekan 1 dan 3 untuk membahas kitab yang baru. Setelah sebelumnya kita bahas kitab Ambillah Aqidahmu dan telah kita khatamkan alhamdulillah. Maka pada kali ini kita akan membahas kitab yang lebih panjang, sekian kali lipat lebih panjang, dan pembahasannya juga lebih rinci, lebih spesifik, bidangnya juga berbeda. Kalau sebelumnya kita membahas masalah akidah, kalau sekarang kita akan membahas lebih detail ke masalah fiqih insyaallah taala. Kitab yang kita bahas yaitu kitab Umdatul Ahkam, yang mana kitab ini karya Al-Imam Al-Maqdisi, tapi bukan Ibnu Qudamah, melainkan beliau adalah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Jamma'ili rahimahullah, termasuk di antara fuqaha mazhab Hanabilah Hanbali, dan juga termasuk ahlu hadis, memiliki perhatian yang besar juga dalam bidang hadis. Kitab Umdatul Ahkam ini adalah tahap pertama sebelum mungkin melanjutkan ke kitab Bulughul Maram dalam bidang ahaditsul ahkam, yaitu hadis-hadis hukum fikih. Kita insyaallah memulai dari awal dari kitab ini versi terjemahan. Kita akan mulai dari kata pengantarnya, atau bolehlah kita mulai dari covernya ya. Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, Umdatul Ahkam. Arti umdah itu sandaran, pegangan. Ya, artinya berarti pegangan hukum-hukum atau sandaran hukum-hukum. Dan Umdatul Ahkam ini hadis Bukhari dan Muslim pilihan. Jadi semua hadis di dalamnya hadis yang sahih. Dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau keduanya. Perbedaannya dengan Bulughul Maram lebih luas. Ada hadis-hadis yang tidak ada di Bukhari dan Muslim, ada di kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sementara Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Lebih dulu mana? Lebih dulu Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab Umdatul Ahkam jauh lebih ringkas, ya, lebih ringkas dibandingkan kitab Bulughul Maram. Dan kitab ini merupakan kitab yang sangat masyhur di kalangan penuntut ilmu fikih dan juga hadis. Kita lihat misal di daftar isinya juga berkaitan dengan fikih, yang setiap dari bab itu mencakup beberapa hadis berkaitan dengan hukum-hukumnya. Di daftar isi di halaman ke-7 misalnya, dimulai sebagaimana umumnya kitab-kitab fikih, dimulai dari kitab At-Taharah, kemudian kitab Salat. Kitab Taharah itu sendiri akan panjang pembahasannya, bisa saja kita 1 tahun baru selesai kitab Taharah, mungkin ya, bisa saja. Kemudian kitab Salat 2 tahun, kitab Zakat Puasa 3 tahun, kitab Haji 4 tahun, kitab Jual Beli 5 tahun, nikah, cerai, dan seterusnya sampai insyaallah kita khatam dalam kurun waktu 8 tahun lah kira-kira. Ya, jadi silakan bercita-cita tinggi karena kita masih 8 tahun ya. Masih 8 tahun mengkhatamkan kitab ini. Jadi jangan tanya abis kitab ini apa? Ya enggak usah tanya gitu dulu. 8 tahun dulu kita langkahi, baru insyaallah silakan tanya. Taib, kata pengantar di Syekh Al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala.
Ini muqaddimah dari penulis asli ya. Kita tidak memperpanjang muqaddimahnya karena muqaddimah khutbatul hajah ini masyhur. Ya, kita lanjut ke terjemahan, yaitu beberapa orang dari rekan-rekanku ada yang memintaku untuk membuat ringkasan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah hukum yang telah disepakati kesahihannya oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari nama asli adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan juga Imam Muslim, nama asli Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Jadi dari dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tidak ada hadis yang keluar darinya di Umdatul Ahkam ini, sehingga semuanya bernilai sahih derajatnya. Kemudian aku pun mengabulkan permintaan rekan-rekanku tersebut dengan harapan semoga ringkasan ini bisa memberikan manfaat. Aku memohon kepada Allah agar menjadikan buku ini bermanfaat untuk kita, orang yang menulis, mendengarkan, membaca, menghafalkan atau merenungkannya. Semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas karena mengharap pertemuan dengan wajah Allah yang Maha Mulia. Semoga amalan ini menjadi sebab untuk memperoleh keberuntungan di sisinya, yaitu di surga yang penuh nikmat. Sesungguhnya Allah akan mencukupi keperluan kita. Dia adalah sebaik-baik penolong. Baik, kita akan mulai para ikhwah dan para ummahat sekalian rahimakumullah. Kita mulai dari kitab At-Taharah, kitab bersuci. Ya. Dan di sini disebutkan kitab At-Taharah di footnote definisi dari taharah. Apa definisi dari bersuci? Baik, akan saya lebih lengkapi insyaallah. Taharah atau bersuci ada dua makna, yaitu makna bahasa dan makna syariat. Makna bahasa dan makna syariat. Makna bahasa taharah itu adalah an-nadhafatu wan-nazahatu 'anil aqdhari al-ma'nawiyyati aw al-hissiyah. Itu bersuci dari segi bahasa. Ya, sudah bisa dihafal? Yaitu an-nadhafatu wan-nazahatu 'anil aqdhari al-ma'nawiyyati aw al-hissiyah itu. Oke, paham ya? Insyaallah ya. Nggak bisa. Ya. Taib, karena saya kasihan jadi saya terjemahin insyaallah. Nadhafah secara bahasa itu taharah secara bahasa adalah bersuci dan melepaskan diri dari kotoran-kotoran baik yang bersifat ma'nawi maupun materi. Yang membersihkan diri dari kotoran-kotoran baik yang bersifat ma'nawi atau materi. Ma'nawi atau materi. Bisa materi atau ma'nawi, sama dibolak-balik enggak masalah. Jadi membersihkan diri dari aqdhar, kotoran-kotoran yang sifatnya yang bersifat baik materi atau ma'nawi. Oke. Itu secara apa? Secara bahasa. Ya, adapun secara istilah dia adalah irtifa'ul hadath wa zawal, irtifa'ul hadath wa ma fi ma'nahu wa zawalu al-khabath. Ya, riwayat lagi dengan bahasa Arab ya. Diterjemahkan enggak nih kira-kira? Dimas? Yang Dimas yang mana nih? Ayo. Terjemahin. Irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Yaitu terangkatnya hadath, irtifa'ul hadath apa? Terangkatnya hadath dan yang semakna dengannya. Ya. Atau hilangnya najis. Nah itu adalah taharah. Ya. Mengangkat hadas atau yang semakna dengannya. Mengangkat hadas atau yang semakna dengannya, dan atau istilahkanlah ya. Mengangkat hadas dan yang semakna dengannya boleh, atau yang semakna dengannya boleh. Dan hilangnya najis.
Itu taharah secara apa? Secara syariat. Ini perlu dijelaskan supaya paham secara completely. Karena kalau nggak dijelaskan nanti pahamnya parsial, bahkan nggak paham sebenarnya. Ya udah, kita lanjut ke hadis pertama. Lanjut apa dijelaskan ini? Jelaskan ya. Saya kasih contoh. Atau coba baca sekali lagi definisi tadi. Secara bahasa, taharah artinya membebaskan atau membersihkan diri dari kotoran yang bersifat ma'nawi maupun yang materi. Oke, itu umum sekali. Tapi bersuci versi bahasa itu ada perbedaan dengan bersuci versi syariat. Bersuci versi syariat adalah terangkatnya atau mengangkat hadas atau yang semakna dengannya. Yang kedua yaitu apa? Hilangnya najis. Baik. Sekarang kalau misalnya ada seseorang jalan kaki, kemudian ada motor lewat dan ada becekan. Becekannya penuh lumpur, coklat warnanya. Kemudian motor tersebut, Waalaikumsalam. Nggak usah itu, Pak. Nggak usah duduk, Pak. Motor tersebut kemudian melewati becekan. Akhirnya becekannya ciprat ke fulan. Celananya jadi kecoklatan karena kena becekan lumpur. Kotor nggak ini? Kotor nggak? Kotor. Apakah dia termasuk hadas? Bukan belum tentu, emang bukan. Bukan belum tentu, emang bukan. Tentu bukan gitu. Apakah dia najis? Enggak juga, karena lumpur tidak najis. Kotor enggak? Kotor. Sekarang ketika membersihkan celana yang kena lumpur tersebut, masuknya itu kan bersuci ya namanya. Tapi bersuci secara bahasa atau secara syariat? Secara bahasa, membersihkan diri dari kotoran yang bersifat apa nih kalau lumpur? Secara maknawi atau secara materi? Materi. Baik. Kemudian contoh lain. Misal Sinta tidak seputih Santi. Kemudian Santi iri pada Sinta. Atau dibalik, saya lupa iklannya gimana. Pokoknya salah satunya putih, salah satunya enggak putih. Maka irilah dia. Adakah di sini kotoran hati? Ada. Dinasihati kemudian jangan hasad dalam masalah ini, jangan sirik, pakai S bukan S. Jangan sirik. Enggak boleh, itu kotoran hati. Maka wajib atas saya untuk membersihkan diri dari kotoran yang bersifat materi atau maknawi? Maknawi. Ini masuknya ke dalam bersuci dari segi bahasa atau syariat? Bahasa. Bisa dipahami enggak? Insyaallah paham. Ada yang belum paham nggak sampai sini, Ibu? Contoh lain, ada seseorang tidur di kasur dan kepalanya dibantal. Saking pulesnya, kemudian dia ngiler, ngeces, membuat pulau dan begitulah. Setelah tidur tampak petaan pulau di bantal tersebut. Kotor atau bersih? Kotor. Najis atau tidak? Tidak. Kemudian temannya satu kos ngeliat, idih najis lu, digituin kata dia. Ini najis secara apa? Najis bahasa. Kotor nggak? Kotor. Ya kotor. Baik. Padahal ini tidak najis secara syariat. Kemudian dia bersihkan lagi. Kemudian bekas ilernya itu dia bersihkan. Dibersihkan. Pembersihan ini masuk ke dalam pensucian dari segi bahasa atau syariat? Secara bahasa. Oke? Kemudian, misalnya Dedek siapa ini namanya yang perempuan? Wanita. Konita. Enggak, udah yang lain aja. Misalnya Dedek yang lain siapa selain Konita, udah enggak apa-apa, Konita aja enggak apa-apa. Konita itu kencing pipis di karpet. Dan dia sudah usia 3 tahun. Itu berapa tahun Konita? 3 tahun. Nah, Konita kencing pipis di karpet tanpa sengaja, tanpa rencana.
Merembes nggak? Merembes. Terjadi genangan dan peta di situ kemudian. Baik, sekarang itu kotor atau tidak? Kotor. Najis tidak? Najis. Ini berarti najis syar'i. Baik, kemudian penanggulangannya disucikan, dibersihkannya dengan cara apa? Dibasuh, dicuci dengan air, kemudian dijemur. Ini termasuk bersuci bukan? Bersuci secara bahasa atau secara syariat? Karena secara syariat, karena menghilangkan najis. Gitu. Ya, gitu ya Pak ya? Iya kayak gitu. Ya. Taib, yang lainnya. Suatu ketika seorang pria di sini, fulan misalnya, dia pindah rumah kemudian ngangkat kulkas sendirian. Dan saking beratnya kemudian ngeden. Nah, ngeden kemudian keluar sesuatu dari kemaluannya. Namanya wadi. Ya, wadi. Wadi itu cairan yang keluar dari kemaluan biasanya pria karena ngangkat beban berat atau kecapean. Itu najis. Oke? Maka wudunya dia batal enggak dengan keluarnya itu? Batal. Wadinya dia najis enggak? Najis. Berarti dia wajib membersihkan bagian celana dalamnya dengan air. Maka ini bersuci bukan? Bersuci dari najis. Wudunya batal, dia mau sholat. Dia harus wudu enggak? Harus wudu untuk menghilangkan hadas. Karena keluarnya wadi itu berarti ada berhadas. Oke, paham di sini insyaallah ya? Enggak, belum paham. Berarti hadas itu kondisi tidak suci, Pak. Iya. Iya, simpelnya kayak gitu. Nanti anak-anak sebutkan definisi dari hadas. Oke? Nah, contoh lain. Suatu ketika tim ana namanya Ikin, dia lagi berjalan ya, kemudian tiba-tiba kepleset dan ada septic tank di dekat situ. Terjatuh ke septic tank, kecebur kemudian, tapi bagian kakinya. Dan ini dalam perjalanan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Oke, pahami baik-baik nih Bu nih. Ada seorang bernama Ikin misalnya jalan, kemudian jatuh ke septic tank. Ini selama beliau ini masih amanah dari tahun 2018-2017. Contohnya selalu beliau korbannya, Masya Allah. Ya, drama seri. Gak apa-apa ya. Antum masyhur insya Allah pahalanya banyak insya Allah. Karena menjadi kelinci percobaan. Nah kemudian beliau jatuh ke septic tank, tapi gak sampai tenggelam, cuman kakinya doang gitu, sampai lutut atau misalnya. Bergelimanglah dia dengan hal tersebut. Ya, maka dia manjat ke atas, kemudian melanjutkan perjalanan ke masjid untuk sholat berjamaah. Oke, pertanyaan di sini, wajibkah dia membersihkan apa? Emang yang membersihkan apa ya? Membersihkan bukan hadas, membersihkan najis, najis itu ya, yang tadi kena dengan air najis dan juga benda-bendanya itu. Wajib nggak sebelum masuk masjid? Wajib, karena masjid nggak boleh tertera padanya najis. Maka dia bersih itu, bersih, dibersihin kakinya tuh, ya. Tayyib. Berarti ini masuk taharah bukan? Taharah dari segi apa, syariat atau bahasa? Syariat. Syariat karena menghilangkan najis, gitu kan? Nah kemudian wajib nggak atasnya wudu? Wajib nggak wudu? Tergantung. Lah udah kena masuk septic tank, masa tergantung, habis itu kasihan lah. Kentut atau enggak pada saat itu? Apa urusan, kan nggak ada cerita kentut di situ. Jadi udah selesai aja dari septic tank itu, nggak ada urusan apa kentut, BAB, BAK, nggak ada. Pokoknya dia habis bersihin itu, kemudian apakah wajib wudu untuk sah sholatnya? Enggak. Hah? Kalau udah berwudu enggak? Ayo Dimas. Antum siapa? Antum siapa namanya? Bagus. Bagas apa bagus? Bagus saya, bagus. Hah? Wajib wudu, Dimas. Wajib wudu enggak? Kalau bisa enggak wajib. Nah, bagus. Karena saya senang lihat dua saudara ini beda jawabannya, senang saya. Iya. Kalau sama-sama kan enggak enak. Yang benar adalah tidak wajib wudu. Karena terkena najis itu tidak membatalkan hadas, tidak berhadas. Ya, kena najis tidak membatalkan wudu. Ya. Melainkan harus dibersihkan bagian yang terkena najis, selesai udah gitu aja. Oke?
Kalau nggak percaya, ibu-ibu coba aja lakuin yang kayak gitu tadi. Cemplungin diri. Ya. Nah, apa bedanya hadas dengan najis? Hadas itu sifat yang ada pada tubuh orang. Yang sifat ini ma'nawiyah. Yang mana sifat ini menghalangi dia dari apa? Dari solat dan yang semakna dengan solat seperti tawaf atau memegang mushaf. Itu hadas. Hadas adalah sifat ma'nawiyah pada diri seseorang, pada badan seseorang yang mencegahnya dari keabsahan solat atau yang semakna dengan solat. Itu adalah hadas. Itu hadas apa? Wasfun qa'imun bil badani al-mani'u al-wasful qa'imu bil badani al-mani'u anis salati wa ma fi ma'nah. Kan saya pakai bahasa Arab, emang nulis pakai bahasa Arab? Enggak, saya pengen ngomong bahasa Arabnya saja dulu, makanya cepat-cepat bahasa Indonesia nanti saya terjemahin lagi. Hadas adalah sifat maknawi yang ada pada orang, ya, badan. Sifat maknawi. Makanya kau bisa hafalin langsung, jangan ditulis gitu. Gak mungkin ya. Sifat maknawiyah yang ada pada badan seseorang. Maknawiyah ya, bukan kelihatan, gak kelihatan. Maknawi, status. Ya. Yang mana sifat itu mencegah apa? Keabsahan solat dan yang semakna dengan solat. Yang semakna dengan ya. Selesai. Shh, jangan ceramah sendiri, ibu-ibu ceramah sendiri. Saya mau lanjutin kok malah ceramah. Sifat ma'nawiyah pada diri tubuh seseorang yang mencegah dia dari keabsahan solat dan yang semakna dengannya. Oke, solat dan misalnya solat, tawaf dan memegang mushaf dah gitu. Solat, tawaf dan memegang mushaf. Giliran ilmu nulis lembet, giliran belanjaan cepat nulisnya. Oke, seperti itu. Itu adalah hadas. Jadi hadas itu sifat, bukan suatu material yang bisa dilihat, diraba atau didengar. Contoh berhadas seperti apa? Habis kencing. Orang habis kencing kelihatan nggak dari mukanya? Muka lu kayak habis kencing tuh. Ya, nggak mungkin kan? Ya. Orang junub kelihatan nggak dari mukanya? Nggak juga. Ya. Yang kelihatan kadang-kadang dari tingkahnya orang haid. Nah itu kelihatan tuh. Dikit-dikit marah, nggak ada apa-apa, sensian. Nah itu. Lagi dapat ya, nah itu. Tapi itu bukan indikator dalam syariat gitu loh. Ya, jadi dalam syariat orang ketika junub, ketika berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, tidak ketahuan secara material. Ya enggak? Ya. Ya kan Pak Agung ya? Benar kan? Iya, Anda juga nggak tahu untuk berhadas apa enggak, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Baik. Adapun najis itu biasanya berbentuk material atau yang sehukum dengannya, itu nanti kita bahas pada waktunya. Oke, jadi taharah bersuci secara bahasa adalah apa tadi? Membersihkan diri dari kotoran yang bersifat maknawi atau materi. Adapun secara syariat bersuci adalah mengangkat hadas atau semakna dengannya dan hilangnya najis. Taib, mengangkat hadas atau yang semakna dengan hadas. Yang semakna dengan mengangkat hadas. Yang semakna dengan mengangkat hadas, gini loh. Kalau kita wudu karena tadi pipis, ini kan mengangkat hadas ya. Oke? Tapi kalau kita mau wudu padahal belum batal wudunya, ini toharah bukan secara syariat? Toharah juga secara syariat. Tapi semakna dengan mengangkat hadas. Paham gak? Semakna dengan mengangkat hadas. Misal Waalaikumsalam. Tadi asar kita sholat, dah alhamdulillah sah sholatnya. Panas Pak? Apa silau Pak? Enggak.
Silau. Nah, kemudian maghrib nanti belum batal wudunya. Terus maghrib kemudian apa? Wudu lagi. Maka ini apa? Semakna dengan mengangkat hadas padahal belum hilang. Padahal belum berhadas. Oke, begitu ya. Baik. Mungkin sore ini kita cukup membahas lafal kitab bersuci. Nah, udah gitu dah. Cukup ya? Selesai kan? Ya. Ya, kita lanjut ke hadis pertama jemaah sekalian. Berkata penulis rahimahullah, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Baik. Jadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dengan niat-niatnya. Wa fi riwayatin binniyah, dalam riwayat lain dikatakan dengan niatnya satu ya. Itu tidak masalah semua itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik, kita bahas dua kalimat itu dulu. Pertama kalimat innamal a'malu binniyat. Yang kalimat kedua wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada niatnya. Ini sedang membicarakan tentang jenis amalan dan keabsahan amalan. Ini sedang membicarakan tentang dua hal, jenis amalan dan yang kedua keabsahan amalan. Itu kalimat yang mana? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya jenis amalan perbuatan tergantung dengan niatnya. Atau makna kedua, pemahaman kedua yaitu sesungguhnya apa? Yang kedua tadi? Keabsahan amalan tergantung dengan niatan dia. Gimana penjelasannya? Saya ulangi. Innamal a'malu binniyat, ada dua tafsiran. Keduanya benar. Yang pertama, sesungguhnya jenis amalan tergantung dengan niatan dia, jenisnya apa. Yang kedua, sesungguhnya apa? Keabsahan atau tidaknya amalan tergantung pada niatan dia. Yang pertama contohnya gimana tentang jenis misal? Misalnya apa? Ada dua orang dalam satu masjid, sama-sama sholat 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat ya. Bentuknya juga sama. Tapi yang satu sholat qobliyah subuh, yang satu sholat fardu subuh. Jenisnya beda. Yang satu jenisnya sunnah, yang satu jenisnya wajib. Oke, paham gak sini? Maka innamal amal, amalan mereka masing-masing ya sesuai dengan niatan mereka. Yang satu niatan wajib, yang satu niatan sunnah. Oke. Kemudian ada seseorang mau bayar zakat mal. Dia zakat mal, misal dia udah menabung menyimpan sekarang 100 juta. Dia zakatin 2,5% jadi berapa? Ayo, kali 2,5% berapa, Pak? Ya 2,5. Ya, 2,5 juta dia mau kasih itu ke orang yang sedang punya hutang, tapi namun bukan hutang riba. Ini maksudnya mugharimin. Maka boleh. Oke. Kemudian dia kasih ke orang yang berhutang itu untuk melunasi hutangnya, karena gharim ini orang ini nggak bisa bayar hutang, nggak bisa bayar hutang ke pihak lain, dan dia miskin dan dia nggak bisa bayar hutang, nggak mampu, karena uang-uangnya untuk kebutuhan hidupnya.
Maka 2,5 juta ini dibilang, Pak, Anda termasuk mustahik, ini tolong bayar untuk bayar hutang. Ini uang zakat. Ya, paham ya di sini ya? Ibu-ibu paham nggak saya cerita apa nih, Bu? Oke. Oh, belum? Harus paham. Kalau nanti saya terusin nggak paham, tambah nggak paham nanti. Gini, Bu. Ya, Bapak-bapak juga, ikhwan. Di antara asnaf mustahiqin terhadap zakat itu kan di antara gharimin, yaitu orang yang punya hutang, yang berhak untuk dapat zakat mal. Orang yang punya hutang dan dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya itu padahal sudah tenggat waktunya gitu. Misal kita punya tetangga atau mungkin saudara keluarga, selama itu bukan orang tua, bukan anak ya. Mungkin kakak, adik atau paman atau seterusnya. Dia punya hutang dan nggak bisa untuk bayar hutang. Dan hutangnya bukan ke kita, bukan, hutangnya ke orang lain. Maka kita tahu itu, akhirnya ini ada uang zakat buat antum. Bayarlah hutang antum dengan uang zakat ini. Ini zakat anak. Ya, karena antum nggak bisa bayar, kebutuhan mendesak, walaupun gajinya 5 juta, tapi ternyata penuh dengan kebutuhan. Oke? Tapi punya hutang. Ya Allah, jazakallah khair gitu. Oke. Tapi afwan saat misalnya, hutang anak bukan 2,5 juta, loh berapa? 3,5 juta. La haula kita billah. Nambah beban nih kayak ini kata itu. Ya udah. Anak kasih juga tambahan 1 juta. Oke? Nah. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang 2,5 juta atau yang 1 juta? Yang 2,5 juta atau yang 1 juta pahalanya? Mana yang lebih besar? Kenapa 2,5? Kenapa 1 juta? Ayo sok. Niat 2,5 juta, niatnya niat apa jenisnya? Zakat yang wajib. Amalan wajib sesuai dengan niatannya gitu kan ya. Berarti amalan dia amalan wajib gitu loh. Nah, kalau yang 1 juta ini amalan apa? Sunnah, sedekah gitu loh. Oke? Seperti itu. Amalan-amalan sesuai dengan niatannya, jenisnya sesuai. Dan dari jenis itu nanti ada cabang-cabang perbedaan macamnya dari jenis, misalnya jenis sholat sunnah. Ya ada cabang macam-macamnya kan. Sholat sunnah qobliyah ada, sholat tahiyatul masjid ada, sholat sunnah setelah wudu ada, sholat tahajud juga ada. Ini ada lagi beda macam-macamnya sesuai dengan niatan dia. Innamal a'malu binniyat. Dari segi jenisnya. Kalau misalnya kita masuk ke masjid, masuk ke masjid ya. Wudu di tempat wudu di masjid gitu kan. Wudu, masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, menggabungkan niatan sholat setelah wudu iya, sholat qobliyah iya, sholat tahiyatul masjid iya, sholat taubat iya, sekaligus istikharah. Dan habis sholat itu kemudian dia doa istikharah. Apakah ini sah atau tidak? Sah? Sah, masih satu jenis walaupun banyak macamnya. Oke? Paham ya di sini insyaallah ya? Gitu. Itu kalau menurut pendapat salat taubat ini hadisnya tidak dhaif ya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis salat taubat. Oke? Yang kedua, innamal a'malu binniyat, tafsirnya apa? Sesungguhnya keabsahan amalan sesuai dengan niatannya. Bagaimana contohnya? Bagaimana contohnya? Suatu ketika kita sholat ikhlas lillahi ta'ala, niatannya karena Allah. Sholat selesai, diterima nggak? Sah, diterima. Oke? Nah, tapi suatu ketika ada seseorang sholat, namun dia sholat karena cari perhatian, pencitraan, dan seterusnya, karena mencari menagih pujian manusia. Taib. Ini berarti kan amalannya sesuai dengan niatan dia, yaitu mencari pujian manusia. Maka sah atau tidak amalan dia sholat ya? Tidak sah. Maka ada 2 hal tadi. Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Dari segi jenisnya tergantung dengan jenis niatannya. Dari segi keabsahan tergantung dengan tujuan niatan dia. Begitu ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Tapi kalau misalnya umrah, ada niatan nanti di umrah sana pengen beli juga oleh-oleh souvenir buat keluarga, boleh atau tidak? Boleh. Ya udah, dapat semua niatannya insyaallah.
Apalagi untuk membahagiakan orang di rumah itu juga niatan yang bagus. Oke. Kemudian kalimat kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap individu berhak mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau di sini setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Dia berhak mendapatkan apa yang dia niatkan gitu loh. Sesuai dengan niatannya, maka dia mendapatkan itu. Bagaimana contohnya? Bedanya kalimat innamal a'malu binniyat dengan yang kedua ini, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat itu sedang konsentrasi dalam penilaian terhadap amalannya. Adapun wa innamal likulli imri'in ma nawa ini konsentrasi di ganjaran dan balasannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa innamal li, sesungguhnya untuk setiap individu itu berhak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ganjarannya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka yang pertama tadi tentang amalannya, jenis amalan dan keabsahannya. Kalau yang kedua ini yaitu tentang apa? Ganjaran dia dapat atau enggak, berhak atau enggak. Dan kalau dapat seberapa dapatnya itu sesuai dengan kualitas niatan dia. Ada kalanya kita ini sholat subuh tadi pagi, itu ikhlas, alhamdulillah, dapat ganjaran. Besok pagi lebih ikhlas lagi, dapat ganjaran juga tapi lebih tinggi lagi, sesuai dengan kadar kualitas niatan dia. Atau sesuai juga dengan seberapa niat, sesuai dengan jenis niatan dia. Kalau misalnya sedekah hari ini ditujukan lillahi ta'ala dan membantu fakir miskin, dia dapat pahala dari Allah sesuai dengan keikhlasan dia. Besok-besok kemudian dia sedekah karena mencari ridha manusia, maka dia mendapatkan sesuai dengan niatan dia, yaitu hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena riya. Ya, begitu fikihnya. Kira-kira gimana ibu-ibu sekalian, bisa paham atau tidak ibu-ibu? Kecepatan enggak kira-kira? Enggak, kecepatan. Standar ya. Baik. Kemudian faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, hijrah itu amalan terbesar. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Persis plek seperti itu. Ini dianggap baik, kebaikan. Bila akes sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini redaksi hadis ini beda-beda, ada yang yankihuha dan ada yang yatazawwajuha. Kalau di Arba'in Nawawi yankihuha biasanya. Di Sahih Bukhari juga seperti itu. Kalau misalnya hijrahnya, amalan hijrahnya demi dunia yang dia inginkan atau demi perempuan yang cuman pengen dia nikahin, dan itu semua perkara yang bisa aja mubah. Ya, dunia di sini bisa berupa tijarah, perdagangan yang aslinya mubah, boleh. Perempuan dinikahi aslinya mubah, boleh. Maka hijrahnya dia sesuai dengan tujuannya gitu loh. Ya. Sesuai dengan tujuannya, yaitu apa? Dunia atau pernikahan atau perempuan. Kalau yang pertama kan murni amal ibadah, Allah dan Rasulnya gitu loh. Kalau yang kedua ini sesuatu yang mubah, bisa juga sesuatu yang haram. Maka sesuai dengan niatan dia. Sesuai dengan niatan dia. Jadi hadis niat ini mencakup seluruh amalan. Kalau ada seseorang safar, misalnya dia nikah di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab sebelum Sya'ban, kemudian Ramadan. Di siang hari Ramadan, pasutri ini gak tahan, pengen melakukan hubungan badan. Namun, waduh ini lagi puasa. Gimana kalau misalnya jangan tidur? Gimana kalau misalnya kita safar? Paham gak? Safar supaya dapat rukhsah, keringanan untuk bisa melakukan hubungan badan. So, gimana? Nice idea, Beb, gitu kata pasangannya. Gitu dong jadi suami pinter gitu. Nah, ini pinter bagi istrinya, tapi bagi syariat ini hilah, namanya kelicikan. Maka ini sesuai dengan niatan dia safar, niatannya apa? Supaya terbebas dari pelarangan. Maka ini tidak boleh.
Maka ini tidak boleh maksudnya. Kalaupun dia safar, tetap tidak boleh melakukan itu. Begitu. Karena apa? Karena niatan safar dia itu adalah pembebasan diri dari larangan berhubungan badan. Tuh niatan tuh. Yang tahu cuma siapa? Yang tahu cuma Allah. Dan kemudian mereka berdua yang tahu. Dan kemudian malaikat pencatat amal. Begitu. Oke, sampai sini paham insyaallah. Baik, jika ada pertanyaan dipersilakan para ibu, para bapak, para netizen. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membayar zakat kepada orang yang berhutang kepada kita? Dia punya hutang sama kita. Kita kasih zakat sama. Oh, kita kasih zakat, bukan kita lunasin, dianggap sebagai zakat. Gini. Bolehkah kita membayar zakat pada orang yang berhutang pada kita, gitu ya? Kalau misalnya orang itu orang tua, ayah ibu kita, ya nggak boleh kita bayar zakat pada mereka, yang harusnya kita nafkahi mereka. Dan kalau bisa jangan hutang. Masa bapak berhutang pada anaknya? Ya gimana? Kata Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik bapakmu. Masa bapak ngutang sama hartanya sendiri? Sama anak kita, anak ngutang sama orang tua, nggak bisa, ya, nggak. Dan nggak bisa dizakatin, atas bawah nggak kena zakat, melainkan nafkah. Tapi kalau sama saudara, sama tetangga, sama orang lain, dia punya hutang sama kita, 5 juta misalnya. Kemudian kita ada zakat nih 2,5 juta. Boleh nggak kita bayar zakat ke mereka karena fakir miskin atau karena punya hutang? Lihat di sini. Kalau misalnya, saya kasih contoh yang lebih konkret misalnya. Misalnya Pak Agung ngutang sama saya 5 juta. Mohon maaf nih, jadi contoh nggak apa-apa ya. Antum apa ikin enaknya, ayo. Misalnya Pak Agung, antum punya hutang sama kita, sama anak 5 juta. Oke? Nah, anak alhamdulillah nih udah sampai nisab dan haul nih, haul udah sampai, nisab udah ada. Anak pengen keluarin 2,5 juta zakat. Jangan jauh-jauh ke Pak Agung aja. Ya. Sekarang Pak Agung ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan fakir atau tidak? Ayo coba, fakir atau enggak Pak? Kira-kira? Misalnya fakir, oke? Maka boleh Anda serahkan kan ini, karena antum fakir, miskin, kesian, melarat, ya. Ini 2,5 juta. Ini uang zakat Anda Pak, buat antum. Loh kan Anda masih ngutang sama antum? Enggak apa-apa, udah. Buat kehidupan antum. Fakir itu berarti kan biaya hidupnya itu kurang gitu loh daripada kecukupannya, gitu fakir ya. Fakir itu lebih dangkal lagi daripada miskin. Fakir itu adalah orang yang tidak mendapati setengah dari kecukupannya. Adapun miskin, orang yang mendapati separuh dari kecukupannya tapi tidak sampai penuh. Itu bedanya. Jadi fakir itu lebih lebih bawah lagi. Ya. Nah, ini karena Bapak ini antum kan fakir, miskin, melarat. Ya, enggak sugih. Wah, kesian lah anak antum. Nih, 2,5 buat antum. Beneran Ustaz, beneran. Terus hutang antum beneran? Hutang antum urusan lain. Iya, itu enggak apa-apa. Itu urusan lain. Nanti kalau antum udah kaya, udah bisa bayar. Ini boleh enggak? Boleh. Itu konteks pertama. Atau model kedua, konteks kedua. Kalau misalnya Anda zakatin antum dalam keadaan antum tidak fakir, tidak miskin, berarti kan antum orang biasa berada. Dan antum ngutang sama Anda 5 juta, Anda kasih nih 2,5 juta buat antum. Dalam surat Taubah kan diantara orang yang berhak mendapatkan zakat diantaranya gharibin, yaitu orang yang punya hutang dan tidak mampu melunasi hutangnya. Antum mampu nggak melunasi hutang? Belum mampu. Tapi kehidupan standar ya, oke. Jadi nggak fakir nggak miskin, belum mampu melunasi hutang. Boleh nggak Anda ngasih antum 2,5 juta ini? Jawabannya tidak boleh. Karena orang yang punya hutang itu dibayar zakat padanya untuk melunasi hutangnya. Kalau Anda kasih ini 2,5 juta ke antum, berarti kan untuk bayar hutang. Berarti bayar ke Anda. Lah berarti ini sama dengan menjadikan zakat hutang sebagai komoditi zakat. Enggak boleh.
Paham nggak jemaah umat? Karena kebutuhan hidupnya bisa dipenuhi. Iya, karena antum bukan fakir, bukan miskin. Antum berhak mendapatkan zakat tapi karena hutang. Nah, sayangnya hutangnya ke ana. Jadikan uang ini 2,5 juta, baliknya nanti ke ana. Ini sama aja bohong, sama aja. Nah, udah antum lunasin 2,5 juta. Nggak bisa kayak gini. Jangan kayak gini. Kecuali kalau antum hutangnya sama orang lain. Atau antum hutang mana dan dapat zakat dari orang lain. Nah, fadol. Kalau ini cuman antumnya ya nanti bakal tahun depan bakal ada zakat lagi ya, Ustaz. Nanti gitu nanti. Ya kan? Iya, lama-lama ngelunjak gitu. Iya. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Ayat mana? Oh. Kalau gini gimana? Enggak tahu. Yang terkait zakat tadi. Iya. Jadi kan Ini kita belum sampai baru toharul loh, belum zakat ini. Kok nyambungnya jauh banget? Fadhal. Jadi membayar zakat kepada orang yang berhutang kepada kita itu karena orang itu nggak bayar hutang kita gitu. Iya. Berarti Kalau misalnya dia fakir miskin, kita boleh kasih. Anda sebagai pemilik hutang untuk antum boleh ngasih karena kefakiran antum gitu loh. Untuk mencukupi kebutuhan antum, bukan untuk karena hutangnya antum gitu. Dan antum ketika dikasih uang itu, jangan kemudian antum balikin. Udah Sat, ini yang tadi antum kasih, anak kasih ke antum. Enggak, tujuannya ini kan zakat ini untuk apa? Mencukupi kebutuhan antum. Jadi zakat itu harus sesuai dengan illat atau sebab orang berhak dapat itu. Kalau orang itu karena fakir miskin, maka zakat itu untuk kefakiran dia dan kemiskinannya. Kalau itu orang itu punya hutang, untuk masalah hutang dia. Kalau orang itu karena ibnu sabil, di jalanan kehabisan bekal, itu untuk memenuhi bekal dia. Gitu, bukan untuk yang lain. Misalnya dia ibnu sabil itu bukan anak jalanan. Ibnu sabil itu orang di tengah safar perjalanan dan dia kehabisan bekal, baik uang atau makanan, walaupun di negerinya kaya dan dia tidak bisa menjangkau uangnya. Paham nggak? Seperti dia lagi di desa terpencil, mau ke ATM susah, dapat zakat di situ. Dan dia nggak punya bekal, dapat zakat. Nah, karena ini ibnu sabil nih, ini nggak punya duit ya. Dan ATM masih berpuluh-puluh kilo, ya udah, kamu dapat zakat mas, 1 juta dari fulan misalnya. Nah, 1 juta ini untuk kebutuhannya selama di perjalanan ini. Bukan, 1 juta ya, habis itu investasi saham. Enggak, jangan. Begitu aja sesuai dengan tujuannya. Ya, fadhal. Apalagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wanita haid membaca Quran. Wanita haid bolehkah membaca Al-Quran? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, namun yang lebih sahih adalah boleh dengan tidak menyentuhnya langsung. Ya. Jadi tidak bisa disamakan antara wanita haid dengan yang junub. Kalau junub itu pilihan, junub itu kerap kali pilihan, dan menghilangkan junub untuk suci kembali juga pilihan. Bisa segera mandi junub, tapi kalau haid itu bukan pilihan. Melainkan itu qadarullah, kemudian untuk selesainya pun ya menunggu gitu. Jadi bukan pilihan. Jadi boleh. Sementara Allah menyuruh kita untuk zikir dan membaca Al-Quran. Maka kalau perempuan haid seminggu nggak baca Al-Quran, apalagi dia hafizah, penghafal Quran, maka itu sesuatu yang berat buat dia. Maka dia boleh untuk baca Al-Quran, tapi tidak menyentuh mushaf tidak. Kalau pakai mushaf pun boleh. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Membersihkan hadas anak, apakah kita perlu berwudu lagi jika ingin sholat? Membersihkan hadas anak atau najis anak? Najis. Karena anak itu, anak bayi itu nggak ada urusan dengan hadas atau gini. Mereka dia bukan mukallaf. Najis ya, pipisnya atau pupnya gitu ya. Iya. Yang najis tuh anaknya atau pupnya? Pupnya, oke. Nah, kalau misalnya dia membersihkan cebokin anak misalnya, apakah perlu wudu lagi apa enggak? Enggak perlu wudu lagi. Iya, cukup bersihkan bagian yang dia cebok itu. Yang dia cebok dengannya. Kalau dia cebok pakai tangan, ya bersihin tangannya. Kalau cebok pakai kaki, ya bersihin kakinya. Dari bagian yang dia cebok dengannya itu. Jadi cebokin orang itu tidak berhadas, gitu. Mungkin kecuali memandikan jenazah, ada anjuran untuk mandi atau wudu. Ya, itu beda konteks.
Begitu. Ya, ibu-ibu mungkin ya, itu angkat tangan mungkin nyuruh cepat-cepat selesai Bu ya, enggak? Ya, oke. Iya, oke. Silakan. Oh dia dulu, ibu duluan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Najis itu pupnya najis Bu. Oh, belum. Oh iya. Tidak, nanti insya Allah ada. Terus sekarang saya pas kita sholat dia tiba-tiba tiduran di sajadah. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Bulughul Maram ada itu. Ya, masalah kucing. Kata Nabi SAW tentang Hirra atau kucing. Innaha laisat binajas, innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu tidak najis karena kucing itu termasuk binatang yang sering tawaf, yaitu sering berkeliling di sekeliling kalian. Maka kalau kucing itu di sajadah tiduran, jilatin sajadah, jilatin kaki, jilatin mukena, itu tidak masalah. Iya, lagi sholat misalnya, ya kan? Kucingnya jilatin mukena ibu misalnya, biarin, nggak masalah. Asal ibu jangan balik jilatin dia gitu. Ya. Nggak masalah, lanjut aja sholatnya. Bagaimana kalau ternyata kucing itu nggak cukup ngejilatin, malah dia kemudian kencing. Nah itu. Kencingnya di mana dulu nih? Sajadah. Kalau di sajadah ibu pindah. Iya. Iya, pindah ke bagian lain yang tidak ada kencingnya. Iya, insya Allah kucing itu nggak bakal nyodorin sejadah lagi supaya kena kencing nggak. Pindah, sampingan dikit. Yang penting tempat sujudnya nggak ada kencing, dah kelas. Begitu. Kalau dia kencingnya di bagian mukena bawah, nah ini kan mengharuskan nanti harus apa? Mensucikan itu kan. Nah di sini ada fikihnya. Sebagian ulama mengatakan batalkan, tapi yang lebih tepat adalah kalau memang mampu kamar mandi dekat ya, maka dia guyur bagian yang terkena dengan itu kencingnya itu dibersihkan. Terus balik lagi ke tempat sholat tadi, lanjutin namanya tadi. Jadi masih dalam keadaan sholat. Begitu. Kalau kamar mandi dekat. Kalau kena kayak gitu kejadian di Istiqlal itu susah. Jalan jauh lagi. Ya kalau diberikan nggak tahu kamar mandi mana, maka batalkan aja sholatnya karena diprediksikan banyak gerakan yang nggak ketahuan berapa lama gitu. Tapi kalau di rumah dekat, ini Pak Ahmadi sampingan, nggak usah dibatalin sholatnya, bersihin dulu, ya bersihin, cuci, baru kemudian terusin, kembali lagi dan terusin, jangan sholat di kamar mandi, diterusin di tempat yang tadi, ya. Oke begitu. Begitu juga dengan tikus. Tikus itu memang pupnya pipisnya najis, tapi dia sehukum dengan kucing dari segi kebendaannya, ketikusannya. Iya, misal lagi sholat tikus lewat atau curut, ya kemudian curut itu lewat di sajadah, gak masalah, Maksudnya gak masalah secara najis atau tidak, gak najis insyaallah. Iya. Berarti andanya lah yang bermasalah berarti, bukan tikusnya. Iya. 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 Cicak hidup, nggak masalah dia. Termasuk binatang yang sekeliling kita tuh nggak ada yang masalah. Kecoa, termasuk kecoa. Insya Allah itu kecil, disentil aja, kotorannya terus gitu kan, hilang, dah selesai. Apa yang masuk bak mandi nih? Nggak masalah, insya Allah itu nggak ngotorin, nggak masalah. Insya Allah itu yang lebih tepat nggak masalah. Ayo sok apa lagi? Ya. Ya. Nggak apa-apa.
Ya Allah, kecoa, kelabang, kalajengking, kutu rambut, kutu bangsat, kutu tinggi, kutu kasur, nggak masalah, semua itu nggak najis. Iya, nggak najis. Karena binatang-binatang yang tawafin sekeliling kita semakna dengan kucing. Iya, Pak Agung lewat gitu, nggak apa-apa. Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya apa pelaksanaan dari sholat tersebut kalau kita menahan kencing atau kentut? Tapi sebenarnya kentut ini yang kita tahan ini semuanya gini, di rakaat kedua atau rakaat ketiga itu kentut apa ada rasa kentut, cuma kita bisa menahannya dan hilang sendiri kentut itu. Apa kita lanjutkan saja sholatnya atau kita berhenti atau kita batalkan? Sama kita kencing juga seperti itu. Oke. Wayak, jazakillah khair. Masalah menahan kencing atau buang angin atau menunaikan hajat. Ini hadis Nabi SAW, la salata li hadrati ta'am wa liman dafa'ahu al-akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang hadir padanya makanan tersedia dan dia berbutuh pada makanan itu, maka dia nggak boleh sholat, makan dulu. Atau yang sedang menahan dua hal yang kotor, yaitu depan belakang. Nah, masalah menahan yang kedua yang kotor ini ada beberapa fase atau derajat. Kalau misalnya dia merasa ini hanyalah penahanan yang ringan, maka nggak masalah, lanjut insyaallah. Yang kemudian udah hilang gitu. Tapi kalau sampai merinding dan kemudian bertotol-totol, kemudian bulunya berdiri semua, bahkan sampai gemeteran, sampai makmum di sampingnya ngerasain, nih kayaknya di samping saya lagi khusyuk nih sholatnya nih, padahal kebelat. Nah, kalau yang seperti ini, para ulama mengacu pada hadis ini, dia hendaknya membatalkan sholatnya. Artinya kalau misalnya sampai kebelet yang membuat dia hilang konsentrasi sholatnya, maka batalkan sholatnya. Tapi kalau dia biasa aja, udah biasa. Hilang habis itu, maka ini nggak masalah. Begitu, itu singkatan gitu. Ya. Tunggu gantian. Ya. Ada satu pertanyaan dari Akinando mau langsung atau gimana? Apa mau Anda bacain Akinando? Itu siapa itu? Pak Nando itu. Yang isu. Keluarga sini juga. Silakan Afi. Iya. Mana sih suara? Di mana suara? Kita punya uang sisa dana. Nah, sisa uang itu apakah? Enggak, ini panitia apa sih? Halo? Iya, silakan Afi. Ya, sisa uang itu apakah? Enggak, panitia apa nih? Panitia apa Afi? Panitia donasi harga. Tadi kan ada kegiatan namanya LBM tulisan. Donasi kemanusiaan apa tuh? Di DKM Masjid. DKM itu daun kelapa muda atau apa? Jadi di masjid ada organisasi kemanusiaan. Oh, untuk membantu bencana musibah gitu orang. Bagian dari organisasi masjid. Terus ada sisa. Ada dana sisa itu. Dana sisa itu apakah nanti kita alokasi ada kegiatan kemanusiaan lagi atau bisa kita makan dalam tersebut untuk membeli kebutuhan yang lain? Karena kan yang masjid sendiri kan belum ada alokasi. Baik. Kita alokasikan itu boleh nggak dana itu? Baik, syukran Pak. Jadi penyaluran untuk donasi, ketika kita ngadakan donasi, terus kita bilang ini donasi untuk kemanusiaan. Tergantung kemanusiaannya ini apakah spesifik atau global. Kalau misalnya global, maka boleh disimpan untuk
kebutuhan kemanusiaan lainnya nanti next time. Kalau misalnya ternyata spesifik, misalnya ini gempa di Cianjur misalnya, maka kalau ada sisa tetap wajib untuk disalurkan kepada orang-orang yang kena gempa Cianjur, whatever it is gitu loh. Gak boleh ada sisa. Ya. Adapun kalau untuk kemanusiaan berikutnya, padahal specified ini bisa dimatiin sebentar. Ana soalnya kesal juga dengar suara Ana sendiri. Kalau misalnya, ya jangan ngomong. Ya. Nah kalau misalnya dia spesifik untuk gempa Cianjur, nggak boleh ada sisa. Kalau tersisa tetap alokasikan ke Cianjur, ke gempa Cianjur, cari terus korban terus. Karena amanahnya orang yang sedekah itu adalah untuk itu tujuan niatan mereka, maka harus kita salurkan sesuai tujuan mereka. Nggak boleh ada sisa. Dan nggak boleh baik untuk sosial kemanusiaan secara global atau secara spesifik, walaupun yang ngadain adalah DKM masjid, tidak boleh dialokasikan kepada kemakmuran masjid baik individual maupun inventaris, tidak boleh. Karena niatan dari orang yang sedekah itu tidak ke sana. Oke, tidak ke sana. Namun boleh untuk masalah operasional yang ada kaitannya dengan penyaluran dana, seperti penyewaan mobil menuju Cianjur atau makan selama di sana, karena ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kecuali harus ada gitu loh. Ya, maka ini boleh diambil dari dana tersebut. Dan itu diambil secukupnya. Ya, dianggarkan berapa untuk nasi, makan nasi untuk para relawan yang akan ke Cianjur, misal 10 orang dikalikan 10 kali berapa hari kali 3 misalnya. Anggarkan aja, jangan yang mewah ya. Harus nasi padang tunjang semua dan kepala kakap, ini main. Ya, ini malah ngambil kesempatan, ya kan? Semampunya aja, normalnya 20 ribuan per makan atau 15 ribu gitu. Ya, biaya bensin, akomodasi, ya, dan seterusnya. Ya begitu, wallahu alam. Jadi nggak boleh ada sisa dan dikontekskan keluar itu. Kalau misalnya untuk bantuan kemanusiaan secara global, bukan Cianjur doang, apa aja itu tetap nggak boleh ke masjid salurannya. Nggak boleh ke masjid. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, ayo ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca hadis tentangnya itu orang yang selama hidup di dunia banyak cobaannya, di akhirnya itu orang yang tidak pernah mendapat cobaan ini apa kulitnya gitu loh. Kulitnya? Pada saat di akhir itu saya pernah baca itu hadis itu loh. Apa itu hadisnya benar apa? Kulitnya kenapa Bu? Kulitnya Bu? Saat itu orang yang tidak mengalami cobaan seperti saudaranya yang mengalami musibah. Pada di saat di akhir itu orang yang tidak mengalami cobaan itu dia kulitnya gitu loh. Kulitnya apa? Oh, saya nggak tahu Bu. Benar, saya nggak tahu. Mungkin jemaah yang lain, Anda pernah lihat, Bapak? Anda nggak tahu. Baru dengar, benar Bu. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Afwan. Oke. Ada lagi? Sampun. Khalas, ya alhamdulillah. Berarti kita selesai sampai ini aja. Insyaallah kita ketemu 2 pekan lagi باذنillah taala. Jazakumullahu khairal jazaa atas kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.